welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya serta kesempatan kepada kita semua, sehingga saya pribadi memiliki kesempatan untuk membuat video ini dalam memenuhi tugas teori dan praktik dakwah dan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula solawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul junjungan alam, intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam syurga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringat berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, yakni la ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya di sini tidaklah untuk menggurui jamaah-jamaah sekalian, teman-teman sekalian, tapi teringat dengan pesan Rasulullah yang mengatakan, sampaikan dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu memaksimalkan waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang waktu, maka kita akan teringat dengan kata sibuk. Dan berbicara tentang sibuk, siapa sebenarnya manusia yang tidak sibuk di muka bumi ini? Semakin tinggi derajat sosial seseorang, maka semakin tinggi pula kesibukan yang harus mereka hadapi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai manusia kita harus bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita manusia, nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita adalah waktu. Di dalam Al-Quran, 40 lebih kata yang digunakan di dalam Al-Quran yang membahas tentang waktu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asar, demi waktu asar. Wal fajar, demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan Allah menunjukkan ahamiyatus syai', bahwa sesuatu itu bernilai penting dan bermanfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa waktu itu ibarat sebagai sebuah berlian. Nah, hadirin wal hadirat, jika kita diberikan sebuah berlian, pasti kita akan menjaganya, betul? Nah, seperti itu pula kita juga harus menjaga waktu yang diberikan Allah kepada kita. Karena sejatinya waktu itu memiliki dua karakter. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu, dan yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa time is like a sword. If you cannot cut it, it will cut you. Waktu itu ibarat seperti sebuah pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Na'udzubillahi min zalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi janganlah kita membuang waktu kita sia-sia. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan,
Your time is your life. Waktumu adalah hidupmu. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang yang memanfaatkan waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak mendesak. Posting status di sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, komen-komen status teman, chattingan sampai tengah malam, sampai melupakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min zalik. Menggunakan waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berfoya-foya, dan seperti yang dikatakan oleh anak muda, kita bersenang-senang dulu, nanti kalau kita sudah tua baru kita tobat. Astagfirullahaladzim. Dan mempergunakan harta benda yang kita punya bukan di jalan Allah, melainkan di jalan yang sesat. Bukankah Allah telah memerintahkan kita bahwa harta yang kita gunakan, harta yang kita punya, kita gunakan dengan hal-hal yang baik, seperti bersedekah dan membayar zakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, sebelum terlambat, marilah kita memanfaatkan waktu yang kita punya, karena waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan Allah sangat menyukai jika waktu luang yang kita miliki kita pergunakan di dalam membaca Al-Quran, mengamalkan dan memahaminya. Karena ketika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Kalau kita sudah mulai buka Al-Quran, setan akan curiga sama kita. Ketika kita baca Al-Quran, setan akan kepanasan. Ketika kita memahami isi Al-Quran, setan akan kejang-kejang. Dan ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka setan akan stroke dan akhirnya koid. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan, yaitu sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Kiranya demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.